Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan tentang al-masdarul mimi, kita akan murajaah terlebih dahulu. Pada bab yang ke-6 kita telah membahas fi'il al-mabni lil ma'lum dan al-mabni lil majhul. Di kata kerja itu ada yang pasif, ada yang aktif. Dan asalnya sebenarnya yang sering digunakan adalah kata kerja dalam bentuk mabni lil ma'lum, kata kerja yang aktif. Dan yang pasif itu mungkin lebih jarang digunakan. Maksudnya apabila dibandingkan dengan kata kerja dalam bentuk mabni lil ma'lum, dalam bentuk aktif. Nah, di sini kita perlu mengetahui bagaimana cara merubah fi'il mabni lil ma'lum, fi'il aktif menjadi pasif. Mengapa? Karena bentuk pasif ini tidak disebutkan di dalam kamus. Bentuk pasif itu tidak disebutkan di dalam kamus. Sehingga kita harus membuatnya sendiri. Kita harus membentuknya. Sehingga di sini di bab yang ke-6 bahwa fi'il itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan al-mabni lil ma'lum, aktif. Kemudian yang kedua adalah al-mabni lil majhul. Sisi perbedaannya, kalau mabni lil ma'lum itu berarti membutuhkan fa'il. Kemudian kalau mabni lil majhul itu berarti membutuhkan naibul fa'il. Membutuhkan naibul fa'il. Nah, kemudian cara membentuk fi'il dari mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. Membentuk kata kerja aktif menjadi pasif. Nah, di sini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il madhi. Yang pertama fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Yang kedua fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il madhi, seperti yang telah kita baca tadi, di situ akan terbagi menjadi 6. Akan terbagi menjadi 6. 3 yang pertama itu berkaitan dengan fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Kemudian 3 setelahnya itu fi'il yang lebih dari 3 huruf. Sehingga di sini untuk fi'il madhi bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang tersusun dari 3 huruf, kemudian yang kedua yang tersusun lebih dari 3 huruf. Kalau yang pertama fi'ilnya adalah fi'il sahih, apabila fi'ilnya adalah fi'il sahih, maka akan mengikuti wazan fu'ila. Yang asalnya fa'ala berubah menjadi fu'ila. Asalnya fa'ala berubah menjadi fu'ila. Ini kalau fi'ilnya sahih. Kemudian yang kedua, apabila fi'ilnya fi'il ajwa. Apabila fi'ilnya ajwa. Fi'il ajwa itu berarti bagian tengahnya adalah huruf illah. Maka akan dikasrah huruf pertamanya, kemudian alifnya diganti dengan ya. Qala misalnya, qala berkata, akan berubah menjadi qila. Qala qila, dikatakan. Ini yang masyhur. Dua yang lainnya itu kita ketahui saja dan penggunaannya jarang. Kemudian yang ketiga, kalau fi'ilnya adalah mudha'af. Jadi kalau yang sahih tadi fu'ila,
Sebetulnya masuk juga di sini karena mudha'af ini juga sahih. Hanya karena adanya idgham huruf double sehingga ditasydid, maka tidak nampak harokat. Di situ sama sebetulnya fu'ila, seperti pada contoh radda, yang asalnya radada, berubah menjadi rudida, fu'ila. Nah, kemudian karena ada dua huruf yang sama, maka diidghamkan, berubah menjadi rudda, dari rudida menjadi rudda. Ya, ini untuk fi'il madhi yang tersusun dari tiga huruf asli. Fu'ila, sebetulnya fu'ila saja. Ini untuk sahih, apakah sahihnya salim, begitu juga mahmus, dan mudha'af. Kemudian untuk yang ajwaf, berarti huruf alifnya yang di tengah itu dirubah menjadi ya. Kemudian huruf pertamanya dikasar. Qala, qila, sama, si. Dan selain itu juga ikut seperti pada fi'il sahih. Selain itu ikut seperti pada fi'il sahih. Mengikuti wazan fu'ila. Mengikuti wazan fu'ila. Seperti misalnya hada memberi petunjuk akan berubah menjadi hudiyah. Hudiyah. Mengikuti wazan fu'il. Ya, kemudian untuk yang mazid, fi'il madhi yang tersusun lebih dari 3 huruf, itu ada yang wazannya adalah fa'ala. Kalau fa'ala, maka bentuk pasifnya adalah fu'ila. Fa'ala, bentuk pasifnya fu'ila. Contohnya qatala, qutila. Qatala, qutila. Kemudian kalau dimulai dengan hamzah wasal, jadi tersusun lebih dari 3 huruf dan dimulai dengan hamzah wasal, maka huruf pertama yaitu hamzah wasalnya dan huruf ketiganya di dhammah. Huruf pertama dan huruf ketiganya di dhammah. Sehingga kalau ifta'ala berubah menjadi uftu'ila. Ifta'ala, uftu'ila. Kalau istaf'ala berarti berubah menjadi ustuf'ila. Istaf'ala, ustuf'ila. Jadi contohnya intasara, untusira, kemudian istakhdama, ustukhdima. Stuktim. Kemudian yang keenam, yang disebutkan di sini, itu apabila ada tak tambahan. Apabila ada tak tambahan pada fi'ilnya. Apabila ada tak tambahan pada fi'il. Misalnya tafa'ala. Misalnya tafa'ala. Maka huruf pertama dan kedua di dhammah. Huruf pertama dan kedua di dhammah. Lemah. Berubah menjadi tufu'ila. Tufu'ila. Sama kalau misalkan tafa'ala. Tafa'ala. Di situ akan berubah menjadi tufu'ila. Tafa'ala, tufu'ila. Ya, ini kesimpulan. Bagaimana cara merubah fiil dari aktif menjadi pasif. Dari aktif menjadi pasif pada fiil madhi. Pada fiil madhi. Kemudian pada fiil mudhari. Pada fiil mudhari itu kaidahnya
bahwa huruf pertamanya di dhammah dan yang sebelum akhir di fathah. Yang sebelum akhir di fathah. Jadi kalau yaf'ulu berubah menjadi yuf'alu misalnya. Yadribu berubah menjadi yudrabu. Yadribu yudrabu. Nah, di sini yang sedikit berbeda apabila ada fiil bentuknya seperti yabi'u atau yasumu. Yabi'u atau yasumu. Maka di situ ya-nya pada yabi'u diganti dengan alif. Diganti dengan alif. Dan yang sebelum alif akan berubah menjadi fathah. Kalau di sini yabi'u taknya di kasrah setelahnya ya-nya ini kita rubah menjadi alif, kemudian taknya di fathah, berubah menjadi yuba'u. Kemudian yasumu paunya dirubah menjadi alif dan yang sebelum alif di sini shad di fathah. Sehingga yasumu berubah menjadi yusamu. Yasumu yusam. Ya, ini kesimpulan untuk perubahan pada fi'il mudhari' dari aktif menjadi pasif. Dari mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul.